Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih terus berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, teman-teman. Dan untuk teman-teman muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah tersebut, karena memang kondisi kita sebagai penderita tiroid memang sebenarnya agak berkendala gitu ya, soalnya kan kita memang gampang lelah, gampang kurang berstamina. Nah, tapi semoga dengan puasa bulan Ramadan ini kita menjadikan lebih sehat, menjadikan obat untuk kita. Jadi kita harus semangat menjalankannya. Nah, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman saya, yaitu efek samping setelah pengangkatan kelenjar tiroid. Ya, jadi teman-teman, seperti yang diketahui, apapun tindakan untuk pengobatan memang ada efek sampingnya, dan saya pun mengalami sendiri hal tersebut. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami setelah pengangkatan kelenjar tiroid atau gondok, yaitu benjolan yang di leher bagian depan itu. Memang saya mengalami efek samping, yaitu efek samping pasca operasi kelenjar tiroid atau gondok, yaitu operasi pertama di leher. Yang pertama di leher berasa ada yang mengganjal. Nah, suara agak serak. Terus dan kalau berbicara agak lama, gampang capek atau merasa mulutnya kering. Nah, jadi tapi untuk makanan saya tetap bisa menelan seperti biasa. Maksudnya makanan biasa, tidak makan bubur, itu saya masih aman. Cuman ya memang berasa kayak pakai apa ya kalau istilahnya gitu. Berasa mengganjal di sini. Nah, itu efek sampingnya seperti itu, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, semua akan kembali pulih normal. Seperti yang diketahui teman-teman, saya seperti sekarang ini saya pun suaranya normal. Cuman memang saya masih merasakan kalau kebanyakan ngomong atau ngomong yang terlalu, misalkan dalam kondisi emosi atau marah, memang gampang merasakan mulutnya kering. Nah, jadi seperti itu. Terus itu operasi yang pertama. Operasi yang kedua itu saya mengalami pita suaranya agak terganggu, yaitu kecil suaranya, dan rahang saya pun terganggu juga. Jadi perasaan saya itu, saya udah buka mulut lebar tapi ternyata masih kecil. Jadi kadang contohnya aja, kalau posisi makan biasanya gitu masuk. Nah, ini perasaan udah lebar tapi ternyata baru mentok di di gigi, jadi belum masuk ke dalam mulut gitu. Jadi itu memang efek samping dari itu juga, mungkin kan saraf-sarafnya mungkin kena gitu kan, karena terus dan belum pulih gitu. Nah, terus yang itu suaranya kecil. Nah, suaranya kecil itu saya mengalami pas habis operasi yang kedua itu. Jadi kalau mau ngomong itu dicolek dulu lawan bicara saya itu, jadi saya colek dulu atau ditepuk dulu. Pokoknya intinya dikasih kode kalau saya tuh mau ngomong gitu kan. Soalnya memang suaranya kecil, dan perasaan saya itu saya sudah mengeluarkan suara yang maksimal, tapi ternyata lawan bicara saya sisi itu tidak mendengar. Nah, berarti kan harus ada cara komunikasi yang benar. Jadi ya seperti itu. Jadi saya tepuk dulu. Misalkan saya ngomong kan waktu habis operasi kan ditungguin sama kakak saya. Nah, jadi saya tepuk dulu itu kakak saya, terus baru bilang
Mbak aku mau minum gitu kan, apa mau ke belakang. Nah jadi seperti itu, kalau minta tolong bantuan sama kakak saya itu seperti itu, ditepuk dulu terus dicolek dulu apanya yang pokoknya terdekat dari tempat saya tidur itu, pokoknya digunakan untuk berkomunikasi. Nah suaranya kecil, terus nafasnya pendek, jadi gampang ngos-ngosan istilahnya. Nah itu saya pernah apa namanya, berjalan hanya 30-50 meter itu sudah harus tarik napas panjang, terus dikembaliin lagi, terus dibuang, terus seperti itu. Dan itu kondisinya harus berhenti karena memang nafasnya bener-bener kayak mau rasanya mau putus, terus berasa kering juga di sini nih, di tenggorokan. Nah akhirnya kalau saya kemana-mana saya berbekal bawa air minum, air putih. Nah di botol kecil, walaupun itu hanya misalkan ke warung sebelah rumah atau ke toko yang dekat rumah, jadi tetap berbekal air minum. Jadi kalau sewaktu-waktu ngos-ngosan langsung berhenti. Dan kan memang kalau ngos-ngosan itu diikuti rasa kering juga di tenggorokan, jadi harus berhenti dan minum dulu baru dilanjutkan perjalanannya. Jadi seperti itu. Tapi untuk teman-teman semua, saya himbau tidak usah takut atau tidak usah panik jika memang disarankan untuk pengangkatan benjolan yang ada di kelenjar tiroid. Memang kalau sudah dinyatakan sama dokter memang harus diangkat, ya segera lakukan pengangkatan. Ya karena itu memang pengalaman saya sendiri seperti itu, karena memang dari awal dari awal memang sudah disarankan operasi sewaktu masih kecil 2 cm, terus 6 tahun kemudian menjadi 6,5 cm setelah dioperasi, dan itu memang hasilnya menjadi kanker varian folikuler. Nah jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman di sini, kalau memang ada benjolan, sebenarnya sih bukan hanya tiroid aja. Sekarang jenis benjolan yang apalagi yang sifatnya bersifat atau bentuknya padat, nah itu malah lebih mengarah ke kanker. Kadang kan kita mikirnya alah padat ini berarti aman, kan tidak goyang-goyang, tidak tidak menyebar ke teman-temannya, istilahnya seperti itu kan. Kalau pemikiran saya sendiri seperti itu, tapi ternyata malah keliru. Kalau benjolannya keras atau padat, malah itu lebih mengarah ke kanker. Tapi ya untuk memastikannya, ya untuk teman-teman saya sarankan konsultasikan segera ke dokter. Nah adapun dokter yang bisa bisa untuk berobat dan konsultasi, yaitu dokter penyakit dalam. Nah dokter penyakit dalam, terus nanti bisa dilanjut yaitu penyakit dalam yang subendokrin, karena itu memang berhubungan dengan kondisi hormon kita. Terus nanti bisa dilanjutkan, memang kalau disarankan operasi biasanya dilanjutkan ke dokter spesialis bedah onkologi. Nah dan selanjutnya untuk perawatan tiroid jangka panjangnya, yaitu biasanya masuk ke spesialis kedokteran nuklir. Jadi teman-teman ya seperti itu efek samping yang saya alami. Jadi yaitu untuk teman-teman semua saya berpesan tidak usah panik dan tidak usah takut kalau terhadap efek samping setelah operasi. Nah memang kalau kita belum menjalani, memang ada perasaan takut, memang saya pun mengakuinya. Cuman setelah operasi kok ternyata alhamdulillah. Nah itu jadi sebagai alat
ukur saya, berarti saya harus lebih bersyukur, saya harus lebih semangat untuk sehat karena saya dikasih kesempatan kedua untuk kehidupan dengan kualitas yang lebih baik tentunya, walaupun saya tidak sudah tidak memiliki kelenjar tiroid dan harus kontrol rutin dalam jangka waktu panjang atau seumur hidup, karena memang konsekuensinya kalau sudah diangkat semua dan apalagi hasilnya memang kanker tiroid, jadi harus dibantu dengan hormon dari luar, yaitu dengan cara minum obat atau yang disebut kalau saya memakainya jenis levothyroxine. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, karena saya memang sudah melakukan operasi total untuk kelenjar tiroidnya, memang harus dibantu obat seumur hidup atau jangka panjang. Nah, jadi dan harus melakukan kontrol rutin, dan obatnya itu tidak boleh berhenti dengan sendiri, maksudnya pokoknya harus segala sesuatunya harus dikonsultasikan dengan dokter agar kita lebih memahami atau mengetahui kondisi badan kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terus mungkin bisa kita melakukan ini kan di bulan puasa, mungkin teman-teman bisa melakukan pola hidup sehat atau hidup agar tiroidnya sehat, yaitu bisa dengan pola makan yang sehat, terus berjemur sinar matahari. Nah, ini kan kita sedang melakukan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah, itu yang mungkin berjemur sinar mataharinya bisa diatur dalam artian biasanya mungkin setengah jam, bisalah hanya 15 menit, kan nanti kita takutnya kan haus gitu kan karena panas matahari kan menyerap cairan dalam tubuh kita juga. Nah, terus olahraga teratur, mungkin olahraganya yang ringan-ringan saja, soalnya kan kalau dalam kondisi puasa dan kita memang kalau punya tiroid memang lebih ke efeknya gampang lelah dan stamina menurun, ya mungkin bisa yang ringan-ringan saja. Terus aktivitas di luar ruangan bisa mungkin kurang lebih 1 jam gitu kan. Kalau saya sendiri yaitu memang biasanya itu dilakukan bersamaan. Kalau pagi selama bulan puasa ini bisa dilakukan habis subuhan saya jalan kaki ya sekitar 15 sampai 30 menitan lah. Terus dan aktivitas di luar bisa dibantu dengan ya bersih-bersih halaman atau nyapu atau cabut-cabut rumput. Nah, itu berbarengan dengan berjemur sinar matahari dan aktivitas di luar ruangan. Nah, terus kurangi kafein. Untuk saya sendiri memang kalau yang ada kafeinnya memang dari dulu saya memang jarang, memang menghindari, dan setelah operasi ini pun saya memang tidak terlalu senang dengan minum kopi gitu kan. Jadi yang ada kafeinnya ya saya tetap membatasi gitu kan. Ya tidak memantang, tapi membatasi aja. Enggak mesti sebulan sekali itu bikin minum kopi itu, enggak sih. Terus yang pasti harus tidur berkualitas. Ya, seperti yang saya sekarang ini karena bulan puasa juga, terus memang kalau puasa kan memang pola tidur pun jadi ya berantakan istilahnya lah kan, otomatis bangun pagi terus ibadah pagi terus kegiatan gitu kan, ya memang capek gitu kan, apalagi mengurus anak yang sekolah gitu kan, belum tugas-tugasnya, belum tugas rumah sebagai berumah tangga juga kan dikerjakan sendiri. Jadi ya memang benar-benar menguras waktu dan tenaga khususnya waktu untuk beristirahat jadinya tetap berkurang. Terus perlu waktu untuk diri sendiri atau me time ya. Jadi mungkin bisalah untuk
apa ya, sekedar jalan-jalan atau piknik ke terdekat. Cuman ya kalau saya sendiri paling buka HP, buka medsos, scroll aplikasi apa gitu yang bisa menghibur atau itulah, paling seperti itu. Terus sebaiknya berteman dengan yang teman yang baik, maksudnya teman yang tidak toksik. Jadi apa ya, kalau tiroid itu kan memang ke mental juga, ke mood juga. Sebaiknya memang kita menghindari teman-teman yang toksik, yang maupun yang kita usahakan positive thinking terus, jangan negative thinking. Jadi nanti mental kita yang kena, terus akhirnya mood kita terserang juga dan kondisi tubuh menjadi down. Jadi harus tetap semangat, berteman dengan setidaknya lingkungan yang baik, teman yang baik itu lebih mendukung untuk kita jauh lebih sehat. Kalau menurut saya seperti itu, karena pengalaman pribadi saya sendiri seperti itu. Saya lebih sehat dengan lingkungan yang memang mendukung saya, yang mengerti saya, kondisi saya seperti ini gitu kan. Jadi tidak semata-mata merasa sakit sendiri terus nggak, orang lain nggak ngertiin gitu kan. Tapi alhamdulillah lingkungan tempat saya tinggal di sini memang sudah mau sedikit-sedikit memahami ya, karena memang kan edukasi untuk gangguan kelenjar tiroid atau gondok kan memang tidak semua orang paham, tidak semua orang ngerti. Jadi ya, saya pun maklum lah, jadi seperti itu. Nah, terus lakukan hobi yang digemari ya. Untuk hobi kan mungkin semakin menua, kalau untuk ibu rumah tangga khususnya kan seperti saya kan mungkin sudah begitu jarang melakukan, apalagi kan saya tinggalnya di desa, jadi nggak begitu yang harus melakukan hobi atau menyalurkan hobi saya itu apa ya, tidak terlalu minat. Kalau saya sih mending buat istirahat, karena kan memang saya gampang lelah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk menjaga agar tiroid kita tetap sehat di bulan Ramadan. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau sesuai pengalaman pribadi saya seperti itu. Nah, terus untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap dikasih kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, akhirnya sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.